Ya, tadi begitu begitu nyampe ibu-ibu bilang jadi keinget sama video. Mirip. Ya, satu sukacita bisa ada di sini. Terima kasih untuk Gembala yang masih mempercayakan saya untuk kembali kita berbagi belajar bersama berkebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ini saya dari sudah satu minggu kemarin Bu Siska terus ingatkan, jangan lupa 27. Iya Bu. Iya Bu, saya ingat di alarm saya sudah saya set alarmnya, sudah saya lingkari di kalender juga dan gak lupa. Nah, tapi ada tapinya. Ibu ingatkan saya ingat Bu, cuman saya berdoa terus, Tuhan mau sampaikan apa nanti? Tuhan mau sampaikan apa nanti? Bahkan sampai di hari Sabtu atau Jumat, ya, Mas Gio WA saya, ayatnya apa? Pacel kan? Kamu bilangin ayatnya apa? Bahkan sampai kemarin, kebetulan kemarin saya pelayanan cuma di Banyurin aja, ambil waktu gak ada apa-apa. Waduh Tuhan, ya, piye. Terus besok ngomong apa? Sampai begadang, ambil waktu saat itu. Wah, masih buntu. Akhirnya buka. Nah, gara-gara satu lagu lama mungkin ya. Beriku hati, ada yang tahu? Untuk kita kembali sering. Beriku hati memuji dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Wanita yang datang mengurapi Yesus. Maria Magdalena. Maria. Terus Tuhan kenapa kok lagu ini terus sering nyanyi? Iya, wanita yang mengurapi siapa? Maria. Terus ada apa dengan Maria? Bukankah begitu banyak Maria yang disebutkan dalam Alkitab? Ya. Jadi kalau di Jawa, Maria itu namanya kayak nama Sri. Kenapa saya bilang Sri? Karena Rodesi saya itu perempuan namanya Sri. Ibunya Sri Herwati, bibinya Sri Murni, Sri. Tapi istri saya namanya Sri Rezeki. Kayak nama tentu bangunan ya. Maria, kalau kita pelajarin lagi, Maria artinya kalau dalam bahasa aslinya yaitu Miriam atau Marta, ya, yang artinya itu pahit. Nah, pahit. Tapi ada juga yang artinya yang dikasihi dan juga yang memberontak. Jadi sekarang mungkin kasih nama Maria yang dikasihi, tapi kan ada artinya juga pahit dan juga pemberontak. Kira-kira ada nggak orang tua yang ngasih nama anaknya pahit? Ada. Berontak. Karena setiap orang tua ngasih nama itu kan pasti doa, ya kan? Doa dari orang tua. Oh, anakku tak kasih nama ini. Kayak contoh saya ngasih anak saya yang pertama dari Joy, artinya sukacita surga. Jadi doa saya biar kemanapun anak ini ada, dia bisa membawa sukacita yang bukan sukacita yang di dunia, tapi sukacita surga. Jadi dia bisa membawa sukacita, bisa menghibur, bisa kalau bahasanya
mecah suasana. Dan ternyata begitu saya lihat, iya ada unsur dari namanya itu dalam dirinya. Jadi kemanapun dia ada, langsung gampang dapat teman, dan dia dikenal sama teman-temannya itu sebagai orang yang periang. Bahkan ketika TK kemarin waktu kelulusan, dibilang sejauh ini Pak, orangnya sampai pernah saya hukum di toiletin sambel karena apa? Ngomel terus. Ngomel gimana Miss? Iya, temennya ngerjakan sesuatu, dia datang, kamu bisa nggak? Aku nggak bisa. Ini loh caranya. Gini. Begitu waktunya habis, punya dia belum selesai. Nah, terus ngomel, terus dia selalu cerita. Jadi dia bisa istilahnya ice breaking dia. Ice breaking itu meluluhkan suasana yang lagi kaku gitu kan. Nah, terus kenapa kok Maria? Ada apa dengan Maria? Ternyata Maria dan Marta. Oh, Maria dan Marta. Kalau Marta artinya nyonya, ya, nyonya wanita terhormat. Nah, nyonya dan wanita terhormat. Sudah tahu kan ceritanya Maria dan Marta? Nah, tahu. Yuk coba kita buka di Lukas 13. Lukas 13, maaf. Lukas 10 ayat 38. Lukas 10 ayat 38. Ya, ingat? Iya betul. 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta. Marta dulu. Marta menerima dia di rumahnya. Ya. Yang ke-19, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Yang ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah, saya coba diulangi lagi. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani orang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, sampai segitu. Sudah nggak asing kan, Maria dan Marta. Ya. Jadi di sini mungkin judulnya sikap yang benar. Ya. Sikap yang benar. Secara garis besar, Bapak Ibu sudah tahu Maria dan Marta seperti apa. Nah, di sini ada si Marta membuka rumahnya untuk Tuhan, membuka rumahnya. Ya, kalau apa namanya, kalau Imlek, Lebaran, Natal, dia membuka rumahnya untuk Tuhan Yesus masuk. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sibuk sendiri, ya. Dia sibuk melayani. Karena apa? Kembali ke namanya. Kalau tidak tahu ceritanya, ya. Tapi seringkali kita jadinya jadi Marta. Sekali jadi Marta. Apalagi kita semua yang terlibat di pelayanan. Ya, pelayanan dari waduh, mulai hari Senin sampai Minggu full. Yang berlebar. Kalau yang sambil bekerja, ya bisa kerja. Pulang kerja saya harus melayani. Belum lagi yang di rumah, repot. Ya, seringkali kita sudah repot, sudah sibuk dengan keseharian kita, sampai lupa hubungan yang intim dengan Tuhan. Seringkali kita lupa.
kita pelayanan berapi-api. Kalau WR, wah, sorak-sorai, dengan musik juga main yang bagus. Kalau sudah waduh, jadwalnya 12 dulu. Waktu kita untuk Tuhan kadang jadi lupa. Di sini si Maria membuka hati. Dia memang gak bantuin. Dia duduk, dia buka hatinya. Dia dimaksud dengan membuka hati ini gantian. Maksudnya gantian. Selama ini kan kita kalau doa, Tuhan, aku ingin A, B, C, D, E, F, sampai Z. Bahkan sampai ada yang, ya dulu saya diajarkan sama pembina rohani saya, kamu perlu berdoa detail. Sumpama, ingin sepeda motor mereka opo, warnai opo, sampai segininya. Si Maria melakukan membuka hati, ini waktunya gantian apa? Gantian Tuhan yang ini. Gantian Tuhan yang ngomong sama kita yang dengerin. Ya, gantian Tuhan yang ngomong sama kita yang dengerin. Selama itu kita sering wajah sakar PDW ya, berdoa pun kita cuma sampaikan dulu kesah kita, Tuhan butuh bayar kontrakan, Tuhan butuh bayar cicilan, Tuhan untuk anak sekolah, Tuhan bayar sekolah dan lain-lain sebagainya. Tapi sempatkah kita ambil waktu untuk Tuhan, ini semua yang aku hadapi, aku harus gimana? Setelah kita komiter, kasih Marta ini, dia nggak mau, dia nggak tahu Tuhan maunya apa dan habis itu dia undang Tuhan Yesus ingin datang, ingin ngobrol, ingin lebih dekat. Karena apa? Marta, Maria dan Lazarus itu kan sahabat-sahabatnya, ya kan? Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Otomatis kalau kita datang ke tempat orang yang kita kasihi, kita kan apa? Silaturahmi ya. Silaturahmi, ngobrol, piye kabarmu? Anakmu wis piro? Sehat? Banyak dan sebagainya bercengkerama. Tapi ditinggalkan di Bapak Ibu kalau hari raya datang ke tempat orang, terus Bu, Suama datang ke siapa ya? Ya, datang ke Bapak Ayu. Nah, Pak Ayu, ya ngomong dong, Bunara, silakan duduk. Ya, ujung-ujung. Ketika kita sudah duduk, ditinggal sama Pak Ayu belakang. Terus kita ngapain? Ngaplu. Kan ditinggal sebentar ya nunggu. Iya, Pak Ayu sibuk di belakang, mungkin nyiapin opor, mungkin ayamnya habis, ngejar ayam dulu mau dipotong, mungkin mau bikin teh, gulanya habis, cari warung-warungnya tutup semua, sibuk sendiri. Biasanya di teh mana? Tujuan kita kan untuk ketemu Pak Wahyunya, untuk ngobrol sama Pak Wahyunya, jalan. Tinggal. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu dari Yesus. Nah, ujungnya si Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mau dengar. Seringkali kita kan datang ke Tuhan itu kalau kita lagi butuh. Ya, sering saya sampaikan, kita nganggap Tuhan itu kadang kayak sapi atau kayak keledai. Kalau kita ingin sesuatu, kita ingin nyampe tujuan kita, wah, kencang, Tuhan itu tujuan. Mari Tuhan aku ingin iki kancaku iko lho. Wis duwe iki, kancaku iko lho dadi iki aku kapan. Oh. Tuhan itu tujuan. Oh, aku enggak nyampe ke sana, urus kayak gitu. Begitu nyampe diparkir. Diparkir. Nyampe diparkir. Sekali kita datang dengan seperti itu. Jadi si Marta ini sibuk mendengar suara hatinya.
suara hatinya, suara pikirannya, kamu siapkan semua ini kasih ke Tuhan. Padahal yang Tuhan mau adalah membuka hati. Nah, coba kita buka di Lukas 8 ayat 18. Membuka hati dan mendengar. Ya, kita baca ya. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Nah, dulu. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Oh, sudah punya, maka ditambahin. Yang dimaksud di sini siapa yang mempunyai adalah siapa yang mempunyai hati, siapa yang mempunyai sikap untuk mau mendengar, kepadanya akan diberi. Selanjutnya, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Ada lagi juga apa yang belum. Layan aja. Juga apa yang dia anggap ada pada itu. Jadi kalau kita nggak mempunyai hati yang mau mendengar, daripadanya juga akan diambil. Kenapa? Seringkali kita bilang, wah aku percaya sama Tuhan, aku serahkan semua dalam tangannya. Tapi lakukan sangat kecil, ya kan? Bilang, wah hidupku ada di tanganmu, hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Nah, tapi rencana Tuhannya seringkali gak kita pakai. Bahkan kita gak mau tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Akal kita yang masih jalan. Daripadanya akan diambil. Ya iyalah, pasti akan diambil. Karena apa? Semua kita lakukan sia-sia, gak sesuai sama apa maunya Tuhan. Sama kayak, contohnya kayak Yunus. Ya, contohnya kayak Yunus. Yunus disuruh Tuhan kemana? Niniwe. Tapi dia perginya kemana? Tarsis. Kalau baru ibu tahu Tarsis kalau sekarang itu Spanyol. Waduh. Ya, ujungnya kenapa? Gak nyampe ke Tarsis, dibuang dari kapal. Orang ini bawa sial. Ujungnya apa? Gak sesuai sama apa yang kita inginkan. Tuhan mau nyata ya, belajar lakukan. Kalau saya berkesian, saya dulu sering banget mengeraskan hati, gak mau dengar apa maunya Tuhan. Ketika teguran pertama, persembahanku gak layak. Dalam hati saya, Tuhan kerjaku ini, pekerjaanku ini, aku bisa hidup dari sini. Tapi Tuhan persembahanku gak layak. Dan terus gimana? Nah, saya jadi Marta. Jadi waktu itu saya cuma cari duit, dapat duit nanti baru pelayanan. Uangnya yang melayani Tuhan, bukan orangnya. Cuma itu aja sepanjang hidup saya. Sampai persembahan saya dibilang gak layak. Wah, tanda tanya. Terus aku harus gimana Tuhan? Ya namanya manusia ya, ya sekolah saya jurusannya ke sana, saya cuma bisanya kerjanya di sana, dan di situ saya sudah punya posisi, otomatis ya harus di situ. Mau pindah di mana tuh? Ijazah saya di luar gak laku, Bapak Ibu. Karena ijazah saya cuma ya di situ aja bisanya. Ngeyel. Jadi saya jauh di Lamongan, Surabaya Lamongan setiap hari dengan motor, berangkat jam 5 subuh. Pada jam 5 subuh, pulang dari sana jam 4 sore, kena macet yang paling nyampe rumah jam 7. Capek kan setiap hari. Ada jalan yang berlubang, saya nggak lihat, jauh enggak. Dikira bikin aja aman. Ternyata wah gak ada ruang. Tulang belakang saya hancur. Yang ngancet ke saraf saya cuma bisa begini. Waktu itu istri saya bingung, dijemput Gideon
dia datang, ayo ke rumah sakit. Nah di rumah sakit cuma bilang sekalipun rendah, oke, cuma butuh suplemen, cuma butuh vitamin. Habis itu kok tambah ada karuan, tambah ada karuan. Nah, jadi cerita penyakit itu disembuhkan Tuhan, tapi saya masih ngeyel, masih kerja di tempat yang sama, masih menghasilkan uang dengan cara yang sama. Ya, cara saya memang salah karena waktu itu saya ikut di sana semuanya pungli. Pungli. Ada yang tahu pungli? Apa? Bukan dia. Oh, bukan dia. Bukan tepung dicabut bu. Bukan dia. Jadi saya jadi orang sakti di sana. Jadi orang sakti, yang orang lain nggak bisa lakukan, saya bisa lakukan. Yang penting wani kilo. Saya kira ya, aman-aman aja lah. Kalau yang lain juga kayak gitu. Toh senior saya yang ada di sana juga orang-orang Kristen, jadi ya nggak masalah. Nggak masalah. Bahkan ya ini sedikit nyapur dengan filosofi. Seperti dari penghasilanmu itu ada bagiannya orang-orang yang nggak mampu. Percaya saya. Saya percaya kalau kita kasih ke gereja aman lah, kasih pelayanan aman lah. Tapi kita cerita, saya juga nggak bisa apa-apa. Saya divonis bioma grade 3, cuma punya waktu hidup 4 bulan. Wah, stres ya. Karena saya baru lahir, saya divonis dokter bioma itu tumor ganas, tumor otak ganas, grade 3. Wah, gimana caranya? Benar, apa yang ada padanya akan diambil. Habis. Untungnya nggak sampai utang. Jadi sampai benar-benar habis. Nah, juga apa yang dia anggap ada padanya, dia semua diambil. Saya langsung badan saya segini ya, segini. Waktu itu kurus banget. Badan saya cuma 62-63. Jadi kayak waktu saya sekolah dulu kecil banget. Padahal berat badan saya di normalnya kayak gini nih 90. Sebelum sakit itu berat badan saya 105. Udah. Jadi cuma 62-63. Kurus banget. Rambut mulai rontok. Sebelum rambut rontok ini mulai banyak uban. Mulai banyak uban, rambut mulai rontok. Ya wis lah buat memang 4 bulan ya wis lah. Saya bilang istri, "Engko aku mati radio mana ya?" Kan cara mati kan boleh kan? Kalau aku mati radio mana, cari apa yang baik, yang lebih baik dari aku buat Joy. Muncul, aku gak siap. Aku gak siap jadi janda. Sampai akhirnya Tuhan sembuhkan saya. Bisa ada sampai sekarang. Ketika Tuhan sembuhkan saya bilang, oke Tuhan, tak turutin maumu, tak tinggal. Orang pengen, saya tinggal. Ya puji Tuhan sampai sekarang saya hidup dengan cara Tuhan yang ajarin. Waktu itu memang istri saya harus pangkat-pangkat karena penghasil dari dia sendiri. Akhirnya saya bilang, kerjaanmu kayaknya aku bisa bantu, yuk tak bantu. Jadi kami sampai sekarang kerja berdua, kerja bareng berdua, kerja sendiri. Bisa hidup. Dulu anak 1, karena 3. Sekarang ada 3. Bahkan anak saya nomor 2 itu divonis dokter autis. Vonis dokter autis. Tapi saya dengan istri beriman enggak, pengen dalam Yesus enggak autis. Nah, jadi kami harus terapi anak kami, namanya Dev. Itu kalau normalnya anak-anak terapi telat bicara atau apa itu 1 minggu cuma 2 kali. 2 kali di ada namanya itu kayak super kid. Itu 1 bulannya
2,5 juta. Anak saya dari dokter disuruh tiap hari Senin sampai Jumat. Berapa? Ya kan? Sudah berapa? Terus sekarang kami juga terapi tusuk jarum di kepalanya sini, jadi kepalanya ditusuk-tusuk. Itu 1 minggu 3 kali. Per terapi ya ratusan ribu. Ini bisa. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami bisa cari duit, tidak. Jadi kami kerja, bahkan waktu kami itu sering tersita untuk anak-anak. Waktunya kerja berangkat pagi, harus antar anak sekolah dulu. Nah, siang jadwal dokter tusuk jarum. Jadi waktu kami kerja pagi itu paling cuma jam 9 sampai jam 11. Sampai di jalan. Begitu siang pulang paling jam 2, jam 1 sampai jam 3. Jam 3. Nah, makanya saya kalau malam saya sambil nge-grab. Misalnya daripada begadang gak jelas, lebih begadang cari uang. Dengan caranya ya jangan seumur hidup. Saya berdoa seperti itu tidak. Dia sampai anaknya jadi kuli. Ya, silakan ya Bapak Ibu. Amin. Karena sudah mulai ada perkembangan. Sekarang sudah mulai respon. Bahkan ada kata-kata yang secara dia nggak sadar itu bisa keluar. Contohnya gatel, geli, atau sakit, lapar, dia sudah mulai keluar. Mama, papa dia sudah mulai ngomong. Terus kalau dipanggil dia sudah mulai nolak, dibilang, saya kalau panggilkan Mas, ya, Mas, jangan. Dia sudah mulai perhatikan gini. Kalau dibilang jangan, dia sudah mulai mundur. Nah, sebelumnya, bahkan ibu mertua saya yang di sana itu sampai masuk rumah sakit gara-gara pas berkunjung ke sini tahu tingkah anak saya seperti itu. Tahu kalau setiap hari giginya harus terapi seperti itu. Tahu pengeluaran kami harus seberapa besar. Dia tahu pulang opnam. Bukan untuk opnam, salah makan kan teman. Enggak, aku pikir-pikir. Ya Tuhan. Ya bersyukur kami berdoa sampai opnam ya. Ya. Jadi kalau kita nuruti apa maunya Tuhan, ya, langsung kita benar. Jangan cuma kita terus yang ambil kendali atas hidup kita. Yang punya hidup kita itu Tuhan. Kita kembalikan. Ya memang ikut Tuhan itu tidak enak. Ya, memang ikut Tuhan itu tidak enak. Mengikuti apa yang Tuhan mau itu mungkin di luar nalar kita. Di luar nalar kita. Pekerjaannya sudah matang, tinggal. Loh, secara manusia contohkan dirimu. Loh iya, orang itu bilang, Mas kamu masih muda, kamu sudah punya pangkat. Saya waktu itu digadang-gadang memang untuk ganti salah satu kepala di sana. 5-6 tahun lagi kamu bisa gantikan bapak itu. Oh iya Pak. Ketika saya bilang keputusan itu keluar, kan terima kasih. Ya memang terjadi secara manusia ya itu tadi. Tapi kalau itu caranya Tuhan, apa yang Tuhan mau beda Bapak Ibu. Jadi kita belajar mendengar dan mengerti ide dari Tuhan, ya ide dari Tuhan. Jadi kadang kita punya ide sendiri ya loh. Tuhan aku rono, aku jadi begini. Tuhan kalau aku begini bisa begini. Ya, mendengar dan mengerti, ya suara Tuhan lebih penting dari kita memberikan ide kepada Tuhan. Jadi ketika kita kalau Tuhan kan kita yang punya ide sendiri ya. Tuhan, contoh seorang yang belum dapat pekerjaan, Tuhan, aku ingin kerja begini. Di tempat ini kok gajinya sekian, dan kok lagi aku kerja, terus aku janji Tuhan, perpuluhanku rajin. Terus aku yakin, aku janji Tuhan, aku bakalan rajin ke gereja. Nah, target saya di sini kan
ada seorang ibu yang kesaksian ya, kesaksian dulu ketika pekerjaannya berarti Tuhan dengan lipat-lipat, hari itu saya ditinggal, sudah jalan-jalan. Nah, tapi begitu sudah diproses Tuhan, cari Tuhan. Jangan sampai kita kayak gitu Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita kayak gitu. Jadi belajar dengan benaran apa maunya Tuhan. Nah, kembali di Lukas 10. Nah, masih ayat 41. Lukas 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, ya, menjawab Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Terus yang ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih apa? Bagian yang terbaik. Ya, kita ulangi. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari tidak akan diambil. Itu kayak ini lagu perkembangan saya ya. Kaulah segalanya di dalam hidup. Ya, biarlah ini bergerak ya. Tapi kadang kita ya dengan pengetahuan kita, kadang orang semakin pintar itu kan akalnya semakin banyak ya, banyak. Makanya saya bilang ke istri saya, Tuhan hancurkan egoku, hancurkan egoku. Saya punya banyak ide bagiku. Contohnya, dulu ketika hancur, saya sempat buka bengkel. Ada teman yang mau kasih modal. Kita buka bengkel. Lancar. Ketika COVID ya, semua orang bingung. Wah, saya enggak. Kenapa kok enggak? Ternyata bengkel enggak tertata. Ya, kita berdoa buka bengkel. Kenapa aku buka bengkel? Iya Tuhan, kira-kira kayak hati itu sejahtera gitu. Kita bisa buka bengkel. Tapi ternyata enggak. Karena sejahtera karena video. Iya sih, masuk akal ini bengkel. Gak gampang COVID. Orang lain belum nikah, wah saya buka cabang. Orang belum nikah saya buka cabang. Sampai akhirnya saya berani sewa gudang di daerah Tanjung Sari gitu. Saya sewa gudang. Pas ketika lebaran pertama setelah COVID, orang-orang beli mudik. Wah, happy kan saya? Happy. Oke lah. Istri saya bilang, besok anak-anak mudik, kita mau jalan-jalan kemana? Pasangan apa? Pulang ke Semarang aja yuk. Oke, udah boleh kok mudik. Nah, malam saya taruh talas, saya tutup gerbangnya, saya tutup pintunya, saya tinggal pulang.
Waktu itu saya masih tinggal di Gunung Sari. Desa saya itu Gunung Sari kan lumayan. Itu nyampe, saya ditelepon sama-sama. Pak, mau pindah? Pindah. Enggak, Pak, mau mudik. Lah kok gudangnya bukaan iki ono truk. Kejar, Pak. Kejar, Pak. Terus hilang, Pak. Tuh. Begitu saya nyampe, saya cuma ditinggalin ban bekas sama kaki bekas. Semua spare part amblas. 2 truk. Akal-akalan, gitu. Akal manusia. Untung yang penting cuan, ya dong. Yang penting cuan. Nggak tahu nih. Waduh, kayak gitu. Akhirnya saya buka usaha lagi. Oh, kira-kira ya. Karena ya, maka Bapak Ibu, saya dari keluarga Batuan ya, keluarga pendeta. Dari kecil itu kan kalau ingin sesuatu, jawabannya pasti berdoa. Wah, saya nggak pengen kayak gitu. Gimana caranya saya ingin sesuatu saya bisa dapat? Dari kecil mindset saya ini uang. Loh benar. Saya itu senang kalau dapat uang. Meskipun tidak saya pakai apa-apa. Tapi kalau lihat, oh ada saldo, dibuka di dompet, oh ada uang, itu saya sudah senang banget. Meskipun nggak dipakai apa-apa. Nah, wah, gimana caranya? Mikir. Sampai akhirnya waktu itu saya buka usaha rokok dan vape. Wah, saya kasih namanya Smoke Paradise. Wah, surga asap. Papa tahu. Buka usaha seperti ini. Papa ini pendeta. Gak ngurus. Seperti cuan, ya dong. Seperti cuan. Wah, Papa ngomel. Ya namanya saya ini, mungkin nama saya harusnya Maria ya Bapak Ibu. Aku berontak. Wah, semakin ditegur semakin menjadi. Tak tambahin Bapak Ibu. Bukan cuma rokok sama vape, tapi juga minuman bercukai. Oh, tak tambahin. Wah, gak disapa ya. Gak ngurus, seperti perpuluhan jalan. Sampai akhirnya guru pikir gara-gara apa? Waktu itu yang lagi kecil itu vape itu saya beli dari Cina, saya jual ke sini, harganya bisa lumayan lah. Ditahan juga, nggak bisa keluar. Karena apa? Karena sampelnya ada dicampur mati. Sudah wajib mati. Ya kayak dirampok itu. Bayangkan 2 kontainer ditahan semua, nggak jadi dapat uang, nggak jadi jualan, uang sudah keluarin ke sana semua. Apa ini? Waktu saya obrol semua karena kepala iya, nggak boleh kenal. Belum. Anggalkan dana nih. Iya, aku sopan. Nah, itu kalau kita pakai akal-akalan ya. Jadi belajar mendengar, karena kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian kita. Kita kalau sudah belajar kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan, itu tidak akan diambil dari kita. Ya, jangan diambil dari kita. Saya sudah kasih kajian. Nah, ini ya. Bu, ini sampai jam berapa? 10. Tenang. Ini buahnya tidak apa-apa. Ya, saya apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, ini coba di Matius 11:27. Banyak-banyak baca ayat Alkitab ya. Karena perbanyak perbendaharaan firman dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu akan menjauhkan kita dari banyak dosa. Percaya? Percaya? Amin. Itu ketika saya orangnya dablek ya, saya gak ingin jatuh ke lubang yang sama. Sebab itu ada seorang hamba Tuhan, saya sharing pribadi sama dia bilang seperti ini.
berbanyak berdengar firman Tuhan. Jadi kalau kita udah banyak nih sering baca Alkitab, gitu, ayat-ayat banyak yang masuk, ketika kita mau melangkah muncul ayat-ayat. Seumpama jangan mencuri, ya, jangan mencuri. Kita duduk, kan kakak ibu tadi, babinya ketinggalan kan? Iya. Ketinggalan. Tapi siapa dia? Bayar lah. Pasar maling, ya toh? Gak ada orang. Jangan mencuri. Itu tutorial. Cara simpelnya seperti itu. Ya. 11 ayat 27. Waduh, Jauh. siji Pak. Mati 11 ayat 27. Nah, kenapa kita harus mendengarkan suara Tuhan? Karena semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain ya, dan tidak seorang pun dan orang yang kepadanya anak itu. mau ya, itu berkenan ya. Nah, lanjut 28. Marilah kepadaku semua yang berdosa dan beban berat, aku akan memberi kemudahan kepadamu. 29. Memang gak enak. Soalnya kalau di luar-luar, ikut Tuhan, suge. Amin. Amin. Gak apa-apa ya. Tapi jangan itu jadi tujuan kita. Kalau kita cari Tuhan cuma ini suge, cari gereja lain, gereja cabang Gunung Kawi. Iya, gereja cabang Gunung Kawi. Oh, jadi itu langsung kok. Cuma waktu itu memang iseng ya, saya sama istri jalan-jalan. Apa man? Karena kita habis nonton film komedi judulnya Gunung Kawi, perjudian Gunung Kawi. Aku kok kepo Gunung Kawi itu kayak apa sih? Saya cek ke sana. Kan mereka tempat wisata kan, nggak kayak di film yang benar-benar gunung gitu kan, kayak gitu. Oh api loh. Iya, yuk makan. Ya toh makan. Habis itu saya sama istri, ayo ke situ aja, ke juru kuncinya. Coba bisa. Emang di sini kebanyakannya apa Pak? Oh ada caranya begini. Oh gitu. Iya, pasti yang mau. Ya saya cuma tanya-tanya. Udah apa-apa, cek dulu. Wah dicek dulu awalnya. Masa lahir Siapa yang mau ditunggal? ada yang mau? Kalau ada yang mau, kita bikin perjanjian. Mau ditunggalkan, syaratnya saya cukupin keluarganya. Itu Pak Joko anak pertama. Dulu kan itu kalau datang gitu loh, wah nggak bisa Mas. Kenapa nggak bisa Pak? Ya kenapa nggak bisa Pak? Iya motornya sampai lagi. Jadi ternyata ada motor-motor tertentu nggak boleh. Iya, ya nggak bisa. Lah, Mbak apa? Sama Pak motornya. Saya sama istri motornya sama. Serosok lagi. Kalau orang Jawa bilang nggak boleh nikah kan? Ya emang benar nggak boleh nikah. Awal kita kami nikah berantem. Karena sama aku yang bernikah karena belum siap secara mental dan secara pribadi. Tapi kalau dari kayak gitu kita tidak mengenal Yesus. Semua hari adalah harinya Tuhan. Ya. Nah, terus Bapak Ibu udah kita masalah global ya.
Kita bisa ibadah. Tapi panjang ini masa. Kita iya. Jadi nanti kita ibadahnya kayak di GBPS, kan total di GBPS kayaknya. Ya. Oke, jadi kita akan sering mikirin, wah kalau gitu, ya kalau gitu kita nggak perlu repot-repot dong. Pelayanan begini. Mari itu duduk tenang di kaki Tuhan, izin Tuhan mau. Ya nggak gitu. Kita lakukan bagian kita yang lain, kita bekerja. Karena Bapak Ibu, pelayanan yang sesungguhnya, bukan di sini. Apa bisa bukan di sini? Bukan berdiri di mimbar, bukan mengaji, yang lain sebagainya. Tapi pelayanan yang sesungguhnya adalah melakukan apa saja Tuhan. Nah, ketika ada perjumpaan, ada khotbah, ada WA, ada musik, yang disuruhkan apa? Namai hewan-hewan, namai tumbuhan-tumbuhan. Belum ada yang seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin merasa, aku nggak bisa pelayanan, aku nggak katanya aja suaraku sumbang, ya, terus aku main musik nggak bisa, ada debat-debat gitu toh. Aku mau khotbah yuk di depan orang, keringet dingin, ya toh, bisa semaput. Jangan pelayanan kita, kalau kita nggak bisa itu, kita bisa doa, ya, kita berdoa, doakan. Tapi yang lebih penting dari itu, kita kalau jadi istri, jadi istri yang baik. Jadi istri itu dulu pada suami. Ya, kan kalau jadi istri, jadi istri yang baik. Kalau jadi ibu, jadilah ibu yang baik. Ya. Jadi suami yang baik. Kasihlah istrimu. Jangan berbuat kasar kepadanya. Nah, jujur, saya dulu kasar banget sama istri. Dan istri saya berani banget sama saya. Iya, betul. Bukan aib ini ya. Karena itu pengakuan dosa. Kalau pengakuan dosa kan itu dipermalukan. Nah, saya kerja, berangkat pagi, pulang masih ada kerja lagi, saya berangkat kerja. Pulang cuma makan, mandi, berangkat lagi. Nah, pas saya berangkat kerja, waktu itu saya mampir kopi dulu. Dan mampir kopi dulu ketemu sama saudara saya. Pas saya pulang, nah itu saya kan nggak masak. Saya mampir ke warung tadi, beli Indomie telur. Itu saudara saya masih ada di sana juga. Nah, istri saya tanya pas ke dia, nanti masmu enggak? Kok enggak ada kabarin? Dia tanya ke dia bilang nggak tahu. Oh iya mbak, isu mah, kan isu sampai saiki nang warung. Wah, dari isu sampai warung. Begitu saya pulang Bapak Ibu, dia sudah packing koper, kayak lagunya zaman dulu. Nah, biarkan saja. Tapi kan harusnya kan lihatlah gambar merah di pipi dulu. Tapi nyatanya kebalik. Dia bilang pulangkan saja, baru ada gambar merah. Saya kan udah capek ya, nggak tahu apa-apa. Saya packing kayak gitu. Lapor. Aku boleh marah boy. Yo, kira dia lempar hatinya. Lempar. Apa sih? Lu. Waktu itu kan saya masih sombong. Saya masih sombong, tak keluarin uang di tas. Ya puji Tuhan waktu itu dapat 3 gepuk. Tak keluarin 3 gepuk,
tak tampar muka. Langsung hidung sama bibir hancur, berdarah-darah. Kalau dari pagi sampai malam orang di warung dapat segini, aku gak kerja. Ada yang mau? Dari pagi sampai malam di warung dapat segitu ya. Di semua orang mau dong, gak kerja kan? Kok percaya omongan orang? Kan bisa tanya aku sendiri. Kamu egois gede sendiri. Nah, kita lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Terus gimana itu bukan berarti dia malas. Karena apa? Yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak waktu siapa? Maria yang sama. Nah, sekarang dia dapat uang dari mana? Minyak waktu itu harganya berapa? Itu harganya sama dengan kalau dia nabung yang katakan setahun lah. Kalau gajinya dia waktu itu 1 juta adalah upah pekerja dalam 1 hari. Kerja harus nabung lama, itu harus diberikan minyak waktu dan sejumlah dari Tuhan Yesus dan disekat dengan rambutnya. Makanya bukan orang yang waktu dia baca, boleh duit. Bahkan dia berani berkorban. Apa seharusnya untuk dia dikasih sama Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi kita lakukan bagian kita, melayani, bekerja, ya, bekerja. Kita jadi kalau di kantor saya dulu ada istilahnya tupoksi, ya, tugas pokok dan fungsi. Tupoksi tugas pokok dan fungsi. Jadi tugasnya kita apa? Nah, jadi anak ya jadi anak. Hormatilah ayah dan ibu, ya kan? Hormatilah ayah dan ibumu, titik. Nah, yang masih jadi anak cuma berapa ini ya? Statusnya masih anak ya. Hormatilah ayah dan ibumu, titik. Ada yang berbeda? Tidak ada. Titik. Berarti tanpa syarat. Gak peduli orang tua modelannya kayak apapun. Ya kan? Hormati orang tuanya. Nah, jadi di Markus 14 ayat 9 yuk. Ini ayat favorit Jumat. Iya. Betul. Favorit Jumat. Markus 14 ayat 9. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk jadi ceritanya siapa? Maria. Ya nanti sebagai di rumah ya sebelumnya ya, atau pasien terakhirnya ya, karena sudah mulai. Tapi saya takutnya saya dicegat. Iya, saya dicegat. Gak apa-apa kalau dicegat makan bangun pagi ya. Apa saya pesen 2. Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi ketika dia mengambil bagian yang benar, mengambil sikap yang benar, gak cuma dapat bonus-bonus yang tadi itu aja, tapi Tuhan juga ingat dosa kita, ya, Tuhan juga ingat dosa kita. Jadi sekarang keputusan kita. Kalau kita memang merasa, oh iya Tuhan selama ini aku cuma jadi mata, mari belajar dari Maria. Tapi ya prosesnya gak gampang. Gak masuk instan kita bisa jadi kayak Maria, enggak. Memang semuanya ada tahapan-tahapannya. Tapi selama kita mau, kita minta bimbingan Roh Kudus, kita minta Tuhan beri aku kekuatan
selama ini saya belajar untuk berdoa bukan melulu minta mujizat, tapi saya minta sama Tuhan kekuatan. Tuhan berikan kekuatan yang apalagi kalau berdoa. Saya serahkan untuk anak saya nomor 2, saya berikan kekuatan karena harus ya itu lagi makan waktu, makan biaya, juga makan hasil. Iya, kalau yang ada pernah itu ibadah di Banyuwangi masih tahu, ya kan? Excel ini sampai kalau main drum, wah, kasih lagi main drum, tahu-tahu dia nyelip di dalam. Saat apa yang harusnya dipukul sama Excel, wah dipekam sih sama dia. Kadang sampai simbol itu sampai jomplang. Tuhan Yesus, sabar. Nanti dicontoh di bapak. Dekat. Bu, bapaknya kasih duduk begini. Ya, jadi mari kita belajar dari Maria yang berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu mau dengar-dengaran. Belajar kita kalau berdoa tidak perlu ini Tuhan permohonanku, ini Tuhan doa-doaku, aku butuh ini, jangan. Belajar ambil waktu. Tuhan maunya apa? Tuhan aku harus ini, ya toh? Kan jadi toh kalau di status Tuhan aku kudu piye, Gusti aku kudu piye gitu kan? Nah itu belajar macam itu. Belajar Gusti aku kudu piye. Jadi jangan semua pakai akal kita, sudah dibuang jauh-jauh ego kita. Kadang apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita tepat, belum tentu menurut Tuhan tepat. Sebab rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Oh ya, jalanmu bukan jalanku. Sejauh lagi dari bumi, besarnya kasih-Mu, peduli hati kami yang rindu. Dirimu menjauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari bersama pada malam hari ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Ajarkan kami untuk menjadi Maria, ajarkan kami untuk selalu mendengar apa yang Kau mau. Tanggalkan, hancurkan ego kami, biarlah kami benar-benar menjadi anak-Mu yang mendengar suara-Mu. Jadikan kami domba yang benar-benar mengenal suara gembalanya, agar kemana apa yang Kau mau terjadi dalam hidup kami boleh terjadi setelah kehendak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah benih firman-Mu tertanam di dalam hati kami yang subur Tuhan. Jauhkan dari batu-batu kerikil-kerikil. Biar firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan selanjutnya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.